Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, para petani walet yang berbahagia dimanapun berada. Kembali lagi saya ingin menyampaikan trik-trik yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan anakan walet yang mau terbang. Ini gambar yang kelihatan ini adalah anakan yang baru menetas, Dan nanti kalau sudah tumbuh sayapnya, tumbuh bulunya, kemudian usianya sudah sebulan, 40 hari, nah itu nanti dia akan terbang. Nah, jadi yang diharapkan oleh para petani walet adalah supaya anakan walet yang ada di gedungnya yang sudah siap terbang itu bisa kembali dan bertahan di gedung tersebut. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia, adapun cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan anakan walet adalah yang pertama, coba kita lihat ke atas ini. Nah, jika ada di sini, jika ada walet membuat sarang di sini, nah ini dia sudah bertelur beranak. Nah, cara kita untuk mempertahankan, paling tidak kita sudah berusaha, kita bisa memasang gabus seperti ini di sampingnya. Pasanglah gabus seperti ini di sampingnya kiri dan kanan. Bisa kita pasang gabus seperti ini di kiri dan kanan. Nah, terserah, yang penting gabus dia berbentuk seperti ini. Insyaallah nanti ketika dia terbang, dia bisa bermain di samping kiri ataupun samping kanan. Dan karena gabus ini adalah empuk, nyaman, enak rasanya, jadi anak-anak walet itu dia merasa senang mencengkramkan kukunya di gabus tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memasang besek lurus di papan sirip. Nah, tapi jika kita sudah masang besek lurus seperti ini di papan sirip, maka nanti otomatis dia akan anak-anaknya itu akan membuat sarang di sampingnya. Kenapa dia merasa enak dan nyaman di besek tersebut? Karena di sini ada sela-sela anyaman ini Dia merasa enak mencengkramkan kakinya yang masih lemah di sela-sela anyaman ini. Ini sudah terbukti banyak terbukti yang telah diterapkan oleh para petani walet sejak zaman dahulu sampai sekarang. Nah, kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian, hal yang bisa kita lakukan, kita bisa memasangkan bakul seperti ini. Umpama di sirip ada sudah membuat sarang, pasanglah bakul seperti ini di sampingnya atau di dekatnya. Nah, nanti anak-anak walet itu belajar terbang. Ketika dia sudah bisa terbang, dia bisa bermain-main di seputaran atau sekitar bakul tersebut. Nah, keuntungan kita memasang bakul, jika burung walet sudah membuat sarang di dalam bakul ini, maka nanti otomatis itu biasanya burung walet itu akan membuat sarang di sampingnya berkeliling seperti ini Nah, ini Nah, burung walet akan membuat sarang di seputaran sini dalam keliling. Nah, nanti kalau sudah penuh di dalam ini dia membuat sarang, maka nanti dia akan bikin sarang seperti ini di luar ini Nah, ini sudah penuh di dalam, nanti di luar dia membuat sarang. Nah, itulah keuntungan kita memasang bakul. Nah, itu juga kita bisa mempertahankan anakan walet yang sudah mau terbang di dalam gedung walet kita.
Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, selanjutnya ya, sebenarnya untuk mempertahankan anakan walid ini, kita bisa membuat sirip-sirip kita banyak sudutnya. Ya, kita perbanyak sudut. Nah, kenapa kita perbanyak sudut seperti ini? Ini kan sudut, ini namanya sudut ya. Ini seperti ini sudut ya. Nah, ini. Ini namanya perbanyak sudut. Nah, dengan adanya sudut, burung walet akan merasa aman dan nyaman dan lebih mudah dia membuat sarang, terutama burung walet yang masih muda. Coba Anda perhatikan, coba rekan-rekan perhatikan ya. Biasanya kalau gedung walet yang siripnya tidak ada alat bantu apapun, nanti yang paling pertama biasanya pada umumnya burung walet akan mencari tempat membuat sarang di sudut. Nah, sehingga banyak sarang sudut nanti. Nah, jadi dengan kita memperbanyak sudut-sudut di sirip kita, maka burung walet akan cepat berkembang biak, akan cepat bertambah populasinya. Nah, nanti ketika sudah populasi padat seperti ini, sudah banyak, maka ini sekat ini ya, sudut-sudut ini. Nah, ini bisa dilepas perlahan-lahan. Kita cungkil, cabut, kemudian kita buka papannya. Cabut, buka papannya. Nah, nanti lama-kelamaan sudut-sudut ini akan berkurang. Nah, sehingga nanti burung walet akan membuat sarang di sirip seperti ini ya. Nah, sehingga harganya pun luar biasa mantap ya, dibanding dengan yang sudut. Jauh tinggi harganya yang membuat sarang di sirip ini, karena ini namanya sarang mangkuk. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, selanjutnya, nah ini seperti tadi ya, ini ya, kalau sudah penuh di dalam dia bikin di luar. Kadang-kadang sekalipun belum penuh di dalam, dia sudah membuat di luar. Yang penting burung walet itu dia merasa nyaman dan merasa tentram di dalam kotak nasi tersebut, ke dalam bakul tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, ini. Nah, ini ya. Ini kotak nasi styrofoam ya. Jika sudah membuat sarang di sirip, pasangkan dia di samping kiri dan kanan atau di depannya. Nah, insya Allah anak-anak walet tersebut akan kembali, akan membuat sarang di kotak nasi styrofoam yang sudah kita pasang tersebut. Saya sudah membuktikannya ya. Saya sudah membuktikan sendiri. Baik itu menggunakan kotak nasi seperti ini, ataupun bakul, ataupun kotak-kotak seperti ini, dan juga menggunakan seperti ini, dan juga, nah yang seperti ini semua sudah saya praktikkan di dalam gedung sendiri. Alhamdulillah, hasilnya luar biasa. Jadi anak walet itu bertambah terus. Bukan saja anak walet yang ada di gedung kita, bahkan anak-anak walet orang-orang yang lain yang terbang bermain masuk survei ke gedung kita, dia akan tinggal di gedung kita. Nah, itulah trik-trik kita dalam mempertahankan anakan walet yang siap mau terbang. Nah, tetapi rekan-rekan sekalian, sebelum ini ya, yang paling utama dan paling pertama adalah LMB Anda perhatikan. Permudah anakan walet masuk menuju ke ruang inap. Seperti yang telah saya sampaikan. Saya sering sampaikan ya, supaya dipermudah burung walet masuk menuju ruang inap. Bagaimanapun banyak kita masang pancingan seperti ini, ya, seperti ini penuh di dalam gedung walet kita. Namun, jika anak walet kesulitan untuk masuk ke dalam gedung walet kita, dia kesulitan masuk melalui LMB, karena LMB-nya terlalu tinggi atau terlalu sempit,
maka itu akan sulit bagi anak walid untuk bertahan di gedung kita. Dia bisa keluar terbang, tapi belum tentu dia bisa masuk. Kenapa? Karena anak walid yang baru terbang, belajar terbang, dia belum bisa menukik langsung seperti burung walid yang sudah dewasa. Nah, jadi caranya kita usahakan agak lebar LMB-nya. Dekatkan dengan sirip. Paling tidak jangan terlalu jauh dengan sirip. Bila perlu membuat LMB di bawah sirip. Nah, ketika masuk LMB, langsung burung walid, anakan walid itu menuju ruang inap. Itu yang paling jos. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian bisa menerapkan seperti ini. Ini adalah pengalaman sendiri ya, pengalaman yang telah saya terapkan di dalam gedung walid sendiri. Nah, sehingga burung walid makin bertambah bulan, bertambah tahun, populasi walid di gedung kita makin bertambah. Nah, insya Allah kalau Anda lakukan seperti ini, kita cuma berusaha ya. Kita cuma berusaha dan berdoa. Jangan lupa bersedekah. Insya Allah koloni walid kita akan bertambah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.